Oke. Oke, hari ini kita akan berkenalan dengan peluang profesi IT ya, khususnya untuk lulusan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi kamu ya, atau TKJ ya, atau TJKT ya. Sebenarnya jurusanmu ini kan berubah nama ya, tapi nggak apa-apa, esensinya sama saja. Oke, apa saja ya? Untuk profesi di jurusan, untuk lulusan ya, lulusan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, ini ada 4 ya. Ada 4 yang bisa kamu jajaki. Yang pertama adalah yaitu technical support atau IT support ya. Kemudian ada network engineer atau IT infrastructure ya. Kemudian ada sistem administrator atau network operation control. Kemudian ada cyber security specialist atau IT security. Dan ini yang lain-lain nanti saya sebutkan beberapa ya. Jadi kenapa kok ini namanya harus ada atau-ataunya ya? Karena memang kalau sudah berada di dunia kerja, kamu mencari kerja itu ada perbedaan istilah ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kemudian ada di negara ini nyebutnya apa, di negara yang lain bisa jadi sebutannya berbeda. Tapi sebenarnya pada dasarnya pekerjaannya sama ya. Oke, lanjut. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Ada technical support atau IT support ya. Nah, ini saya menyebutnya tidak menurut urutan tertentu atau hierarki tertentu yang ini lebih baik dari yang selanjutnya, tidak ya. Jadi ini hanya random aja ya. Oke, pertama adalah technical support atau IT support ya. Nah, deskripsi pekerjaannya itu ngapain sih IT support itu ya? IT support itu adalah kerjaannya memberikan dukungan teknis ya dan memastikan seluruh komponen IT ya, baik itu hardware, software, dan jaringan komputer pada sebuah perusahaan atau instansi itu berjalan dengan lancar ya. Jadi itu pekerjaan utamanya. Kemudian memantau dan memelihara sistem komputer perusahaan ya, menginstal dan mengonfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak dan memecahkan masalah teknis yang muncul ya, IT support. Jadi dia seperti namanya ya, IT support ya, dia melakukan support atau dukungan terhadap sistem IT di lingkungan di mana dia bekerja ya. Dia memastikan tidak ada masalah pada hardware yang digunakan atau software yang digunakan dan juga sekaligus jaringan komputer. Ya, ketika ada masalah pada aspek-aspek ini ya, aspek IT ini, maka dia diharapkan dia harus bisa menyelesaikan itu ya. Misal di perusahaan ada printer ya, terus printernya ngejam, nggak bisa ngeprint. Nah, maka yang menangani itu adalah IT support. Bagaimana caranya biar printer itu bisa ngeprint lagi? Atau mungkin ada software yang softwarenya karyawan, satu komputer karyawan yang error ya. Nah, dia harus bisa memecahkan itu. Ya, itu IT support. Nah, karena sifat pekerjaannya, beberapa perusahaan mungkin memerlukan karyawan IT support untuk melakukan kerja shift ya. Ya. Ya, kalau ini karena sekarang kan hampir semua ya, tidak hanya IT support aja ya. Bahkan perusahaan yang bergerak di bidang IT itu hampir semua kerjanya shift ya, kerjanya shift. Ada pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi itu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau PKL kamu ya ditempatkan shift ya, nggak selalu kerjanya pagi ya. Tapi karena memang IT itu kan tidak mengenal tempat dan waktu ya, tidak mengenal ruang dan waktu, maka memang layanan IT itu harus 24 jam ya. Oke, lanjut.
Nah, contoh pekerjaannya ngapain saja sih? Kalau lebih spesifik ke pekerjaan ya, misalnya eh, apa instansi atau perusahaannya ini mau membangun, mau beli set komputer yang baru ya, misalnya dia harus bisa mengidentifikasi ya butuh apa aja ya, kebutuhan perangkat kerasnya apa saja ya, kemudian speknya apa, kebutuhan kerjanya untuk apa sih. Kalau misalnya dia kerja di software house misalnya ya, tempat untuk mengembangkan software ya, maka kebutuhan komputernya itu apa, speknya bagaimana, RAM-nya berapa, prosesornya spesifikasinya apa, kecepatannya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian ya sama ya kebutuhan pengguna. Kemudian dia harus bisa melakukan perawatan terhadap hardware yang ada di situ. Kemudian dia juga harus bisa inventarisasi ya. Jadi perusahaan itu punya aset IT apa saja ya. Karena dia yang bekerja di situ, maka dia harus bisa mengelompokkan, menginventaris. Oh, perusahaan ini punya aset IT itu apa, PC-nya berapa, server berapa, kemudian perangkat jaringan misalnya routernya berapa dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ini perakitan ya. Kalau ini memasang hard disk, motherboard, memori, prosesor, optical drive, CPU, ya dan lain sebagainya. Ini perakitan komputer. Ini pengetahuan yang mumpuni ya terhadap hardware, ya. Kamu ini sudah diberikan pelajaran di kelas 10 itu konsentrasinya ke hardware masih dan jaringan dasar ya nanti di pelajaran DDK ya. Yang baru datang silakan menulis nama lengkap dan nomor absen ya di kolom chat untuk presensi. Kemudian ini merawat periferal juga. Periferal itu perangkat tambahan ya seperti printer, scanner, LCD projector dan lain sebagainya. Ya, kemudian paling tidak juga bisa memperbaiki perangkat-perangkat komputer yang ada di perusahaan itu. Memperbaiki pun sebenarnya juga tidak harus yang expert banget ya atau yang benar-benar terampil banget, tapi paling tidak bisa memberikan pemecahan masalah ya yang cepat. Ya. Kalau memang rusak berat ya harus diservis oleh yang ahli ya, yang lebih ahli ya bisa ya. Tapi paling enggak tahu kira-kira ini kenapa sih ya kalau printer itu ngejam kertasnya atau mungkin printer itu ada notifikasi lampunya kedip-kedip itu kenapa sih ya. Nah itu dia harus bisa dan lain sebagainya ya, termasuk melindungi sistem komputer dari berbagai virus atau malware ya. Gimana caranya komputer itu di perusahaan ya tidak kena virus ya. Kalau kena virus apa yang harus dilakukan ya itu IT support. Nah, sekarang skill yang dibutuhkan. Nah, ini penting ya. Skill yang dibutuhkan adalah ya menguasai teknik perawatan dan perbaikan hardware dan software ya. Menguasai konsep dan praktek ya jaringan dasar ya. Terus dapat berkomunikasi dan bekerja tim. Ya, itu betul ya. Jadi sebenarnya semua profesi itu harus bisa komunikasi dengan baik. Nah, itu sangat penting ya komunikasi. Jadi mulai sekarang sebenarnya sudah bisa dilatih. Di dalam dunia kerja sebenarnya yang dicari itu bukanlah anak yang paling pinter ya, anak yang hard skill atau skill komputernya paling bagus, sebenarnya bukan ya. Itu sebenarnya lebih nomor 2 sebenarnya. Ini kenyataannya. Ini mungkin perkataan klise ya yang sering dikatakan orang-orang ya, tapi itu memang benar. Jadi dunia kerja ya perusahaan itu akan lebih suka dengan orang yang bisa bekerja tim dan bisa berkomunikasi dengan baik ya. Berkomunikasi dengan baik itu gimana? Ya kan ketika kamu bekerja itu ada bos, ada atasan, ada rekan kerja, ada bawahan. Kemudian ketika kamu akan melakukan suatu pekerjaan ya, kamu harus bisa berbicara dengan baik ya, berkoordinasi dengan baik
ke atasan, ke rekan kerja, atau kalau sudah punya bawahan juga bisa ya, bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga bekerja tepat waktu ya, karena IT ya, IT kan dukungannya itu layanannya harus selalu hidup ya, harus selalu on, maka ketika ada masalah itu harus segera diatasi. Nah, kemudian ini penting juga ya, sertifikasi. Sertifikasi yang mendukung. Jadi kalau sudah bekerja itu yang dilihat tidak hanya nilai di ijazah atau di raport. Sebenarnya yang lebih diakui di dunia kerja itu namanya adalah sertifikasi. Ya, sertifikasi ini yang mengeluarkan adalah ya ini ya lembaga ya. Kalau lembaganya internasional itu jauh lebih dipercaya. Artinya orang yang sudah punya sertifikasi tertentu ya maka dia lebih bisa diandalkan gitu ya, lebih bisa oh orang ini memang bagus berarti skillnya di bidang itu. Nah, misal untuk menjadi technical support ya bisa mengambil sertifikasi ini dari Komtia ya. Komtia namanya Komtia E+ ya, E+. Nah, ini adalah sertifikasi untuk IT support atau technical support. Kemudian kalau Cisco ya, Cisco ini salah satu produsen perangkat jaringan ya. Ini dia juga mengeluarkan sertifikat dan sertifikasinya juga nilainya tinggi ya di dunia kerja. Namanya adalah Cisco IT Essential ya. Nih. Ini sebenarnya jadi ada materi-materi begitu ya, kamu akan mempelajari materi-materi itu ya kayak kurikulum sekolah gitu, kemudian nanti ada ujiannya. Kalau ujiannya lulus nilainya memenuhi ambang batas ya, maka bisa mendapatkan sertifikat. Ya, ini nilainya sangat-sangat besar. Boleh mulai dari sekarang cari-cari informasi tentang sertifikasi ya, penting. Kalau anak SMK punya itu ya, itu sudah nilainya sangat tinggi. Oke, lanjut kita ke network infrastructure engineer ya, atau ini network engineer atau IT infrastructure ya, IT infrastruktur ya. Nah, engineer itu adalah apa sih, insinyur gitu ya. Jadi network insinyur jaringan yang bikin jaringan ya. Kita lihat. Nah, saya gambarnya kayak gini. Jadi kalau kamu di jalan ya ketemu misalnya mas-mas, bapak-bapak ya yang menggunakan seragam Telkom IndiHome kayak begini ya. Nah, itu terus sambil bawa-bawa tangga, terus narik-narik kabel, itu beliau-beliau itu adalah profesinya sebagai network engineer ya. Network engineer atau IT infrastruktur ya. Ngapain aja ya? Mereka deskripsi pekerjaannya apa ya? Membangun infrastruktur jaringan komputer. Ya, infrastruktur itu apa? Infrastruktur itu adalah ya semua perangkat hardware ya, perangkat jaringan ya. Jadi dia menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain ya dalam jaringan ya, narik kabel. Kabel itu adalah infrastruktur. Kemudian ini kabel fiber optik ya. Kemudian ini optical box-nya ini juga infrastruktur ya. Jadi pokoknya apapun ya, semua hal yang menghubungkan dari satu titik ya ke titik yang lain ya, satu komputer ke komputer yang lain, satu gedung ke gedung yang lain, itu kalau dihubungkan dengan jaringan maka semua yang ada di semua yang membangun jaringan itu namanya infrastruktur. Infrastruktur. Ya, jadi tugas utamanya network engineer itu adalah membangun infrastruktur jaringan komputer, baik itu LAN ya. Sudah kenal LAN, MAN, WAN? Halo? Belum. Belum, Bu, masih Belum. belajar. Oh ya, DDK pelajarannya dari mana?
Halo. Perbandingan, Bu. Perbandingan apa? Prosesor kemarin. Oh, masih itu ya, masih di hardware komputer ya. Ya, itu diikuti dengan baik, maka nanti kamu bisa mumpuni untuk jadi technical support ya, IT support. Nanti di semester 2 mungkin baru masuk ini ya. Jadi ada local area network, metropolitan area network, wide area network, internet, kabel, nirkabel dan lain sebagainya. Itu adalah infrastruktur jaringan ya. Jadi kalau kamu lihat di tepi jalan gitu ya, sekarang kan banyak ya. Sekarang infrastruktur jaringan itu sedang dibangun besar-besaran ya. Jadi sangat banyak sekali senior-senior kita ya, senior-seniormu ya yang sedang bekerja untuk membangun infrastruktur jaringan. Nah, itu dilihat kalau di pinggir jalan ya, di tiang-tiang itu bawa tangga, kemudian narik kabel. Nah, itu mereka adalah network engineer ya, dia membangun infrastruktur. Kemudian, nah ini serapan kerjanya juga sangat besar ya untuk lulusan TKJ langsung ya, fresh graduate tanpa harus kuliah lanjutan ya. Ini biasanya sangat banyak yang diserap sebagai network engineer ya. Kemarin di Telkom itu buka lowongan besar-besaran ya untuk IT infrastruktur seperti ini. Kemudian ya kualifikasinya SMK ya, SMK jurusan TKJ ya. Terus kerjanya ngapain lagi? Melakukan perawatan rutin infrastruktur jaringan ya. Jadi kalau ada misalnya kabel yang putus ya bisa jadi ya, atau kabel yang rusak. Kemudian kalau ada komponennya ini ada yang bermasalah, maka yang membenarkan atau memperbaiki itu adalah network engineer-nya ya. Melakukan perawatan dan perbaikan infrastruktur jaringan itu tugasnya. Kemudian contoh pekerjaannya ya. Jadi tidak hanya kabel ya, termasuk juga yang wireless ya, tower itu, tower telekomunikasi ya, tower kemudian namanya BTS ya ini ya, bukan grup band Korea ya, BTS Basic Transceiver Station ya. Nah, itu juga network engineer ya untuk menghubungkan secara nirkabel atau wireless ya. Ngapain aja? Merancang pemulihan jaringan. Kalau jaringannya down, kenapa? Ada masalah apa? Di mana titiknya? Nah, itu dia yang mengidentifikasi, mereka yang mengidentifikasi. Memasang jaringan nirkabel, memasang kabel jaringan, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan ya. Jadi perangkat-perangkat itu harus dikonfigurasi ya. Harus dikonfigurasi ya, yang mengkonfigurasi adalah network engineer itu tadi ya. Nah, ini biasanya tim besar ya, banyak orang biasanya. Ada banyak orang. Dan lain sebagainya. Ini contoh pekerjaannya, pokoknya mereka membangun, merawat dan memperbaiki infrastruktur jaringan ya. Itu. Mereka biasanya banyak bekerja dengan perangkat-perangkat jaringan ya, jadi hardware-nya. Kalau software-nya mungkin nggak terlalu ya, hanya mengelola aja konfigurasi, config gitu ya. Tuh. Nah, skill yang dibutuhkan ya, nah ini penting. Ini nanti kemungkinan kelas 11 ya, kamu akan banyak sekali belajar ini, kelas 11 dan kelas 12 ya. Menguasai teknologi komunikasi jaringan ya, nanti LAN, MAN, WAN, internet, routing, switching ya nanti itu ya. Kemudian terampil dalam instalasi infrastruktur kabel jaringan ya. Ada fiber optik sekarang ya. Kalau pengen jadi network engineer itu harus paham fiber optik. Tenang aja nanti ada pelajarannya. Kemudian ada kabel koaksial, kemudian ada kabel twisted pair ya. Ini harus bisa. Kemudian terampil dalam instalasi dan manajemen infrastruktur perangkat jaringan. Nanti ada perangkat jaringan namanya switch,
router, ya, kemudian ada perangkat radio ya yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lain secara nirkabel ya, kemudian ada antena dan lain sebagainya. Nah, kemudian komunikasi juga harus ya. Ini biasanya kerja tim besar biasanya kalau network engineer ini. Dia tidak mungkin bekerja sendirian. Dia pasti punya tim. Nah, harus bisa komunikasi dengan timnya. Komunikasi yang baik itu kayak gimana ya? Ya kamu kalau mau kerja sesuatu, mengerjakan sesuatu, koordinasi dulu. Ini sangat-sangat penting ya. Saya menekankan komunikasi ini. Sebenarnya sekarang juga kamu bisa melatih ini ya. Bisa melatih ini. Misal kerja kelompok ya, kerja kelompok mengerjakan sesuatu. Kemudian harus bisa membagi. Ini saya kerja apa ya? Terus teman saya nanti kerjanya apa ya? Ya, itu harus bisa saling apa ya, berkoordinasi biar kerjanya selesai ya dan semuanya bekerja. Itu ya. Kalau nggak ada komunikasi bisa jadi pekerjaannya kerja kelompok misalnya ya, dikerjakan sendirian, itu sangat tidak boleh ya kalau di dunia kerja ya. Kalau bisa dikerjakan bersama itu jauh lebih baik. Kerja tim ya, kerja tim. Kemudian cekatan dan terampil ya, harus terampil ya. Karena ini banyak membutuhkan hard skill ya. Jadi konfigurasi, kemudian instalasi kabel ya, itu skill banget ya. Kemudian sertifikasi ya yang bisa diambil untuk menunjang karir di bidang network engineer ini ya, namanya ada CompTIA Network Plus ya. Kemudian ada CCNA ya, ini dari Cisco juga, Cisco Certified Network Associate ya, CCNA, ada CCNP ya, Cisco Certified Network Professional. Kemudian ada MTCNA ya, ini mikrotik ya. Ini juga, ini nanti kamu kelas 11, kelas 12 ini kamu akan belajar sangat-sangat banyak ini ya tentang perangkat ini. Namanya mikrotik, itu salah satu produsen router ya, perangkat jaringan namanya router. Nah, mereknya mikrotik ya. Nah, mereka ini juga memiliki sertifikasi ya, Mikrotik Certified Network Associate, kemudian ada Mikrotik Certified Routing Engineer, ada Mikrotik Certified Wireless Engineer, ya. Nah, ini sertifikasinya. Boleh dicari-cari kayak gimana sih ini ya, materinya apa ya. Suatu ketika saya pengen mengambil ini ya, biar kamu lebih lebih dipercaya untuk bekerja di suatu tempat atau bahkan bisa membuka usaha sendiri ya, sangat mungkin ya, masih sangat mungkin. Oke. Kemudian lanjut ya, ada System Administrator atau Network Operation Center NOC ya. Nah, ini Sistem Administrator atau Network Operation Center NOC. Di sekolah ada NOC juga ya. Ya, NOC itu adalah tempat pusat ya, pusatnya jaringan ya. Kakak kelas kalian ada yang sekarang PKL di NOC di sekolah ya. NOC kerjanya ngapain ya? Membangun jaringan, kemudian memperbaiki jaringan, terus merawat jaringan yang ada di sekolah. Tidak hanya jaringan sih sebenarnya, termasuk juga komputer yang ada di sekolah itu ya. Nanti insya Allah ketika kalian PKL juga akan ada yang PKL di sekolah, di NOC sekolah ya. Ilmunya sangat banyak ya. Nah, kita lihat ngapain aja ya. Bertanggung jawab atas konfigurasi pemeliharaan jaringan dan sistem komputer perusahaan ya. Jadi kalau NOC itu lebih ke sistem jaringannya ya. Kalau technical support sebenarnya ini mungkin agak mirip-mirip ya, kalau sudah masuk ke dunia kerja itu terkadang pekerjaannya overlap ya kalau IT ya, atau mirip-mirip lah ya. Kemudian tapi ini lebih ke konfigurasi pemeliharaan jaringan dan sistem komputer ya. Jadi lebih ke jaringan ya.
ke sistem jaringan NOC itu. Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah jaringan, update dan upgrade hardware dan software, mengonfigurasi layanan jaringan ya. Ini terutama pekerjaannya adalah layanan jaringan ya. Jadi kalau di jaringan itu kan ada server ya, ada komputer server yang fungsinya memberikan layanan jaringan, misalnya email ya, layanan email, ada server email. Kemudian pengen streamingan video ya, ada server streaming video. Ada halaman web ya, website itu juga ada servernya sendiri. Nah, sistem administrator atau biasanya menyebutnya sysadmin ya. Sistem administrator atau sysadmin ini kerjanya adalah memastikan mengonfigurasi server itu ya, kemudian memastikan bahwasanya server itu memberikan layanan jaringan secara lancar. Artinya servernya nggak mati, nggak down, ya nggak ada masalah. Jadi ketika kapanpun siapapun mau mengakses server itu, layanan jaringan itu, servernya nyala. Misal web server ya halaman webnya akan tetap nyala ya. Kalau servernya mati ya halaman webnya nggak bisa diakses seperti itu. Nah, yang memastikan itu semua adalah sistem administrator atau sysadmin ya. Kemudian mengelola backup dan restore sistem ya. Jadi kalau seorang sysadmin itu harus memastikan data yang ada di server itu selalu ada ya. Gimana kalau ada virus, misalnya ada ransomware ya, virus kemudian datanya hilang. Nah, dia harus sudah punya cadangannya ya, sudah punya cadangannya, kemudian dia bisa mengembalikan data itu lagi. Kemudian tambahan ini yang mengamankan sistem. Mengamankan sistem, dia membuat sistem itu tidak dibobol oleh orang yang tidak memiliki hak ya. Oke. Lanjut, contoh pekerjaannya adalah, ini banyak ya. Misal ya, merancang arsitektur server ya. Servernya pakai sistem operasi apa ya? Kemudian nanti aplikasinya apa ya? Konfigurasinya bagaimana? Nah, itu ya. Memigrasi, mengupgrade server, membuat kode program untuk keperluan administrasi sistem dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bekerjanya lebih di server ya. Kalau sistem administrator ini server, gimana cara membuat server, konfigurasi server, gimana cara mengamankan server, kemudian gimana biar servernya itu tidak overload dan kemudian down dan lain sebagainya. Nah, nanti kamu juga akan belajar ini ya, belajar tentang server. Nah, ini memang pekerjaannya anak TKJ itu kayak begini ya. Oke, lanjut. Kita skill apa yang dibutuhkan ya. Nah, ini ada memahami jaringan, harus pasti itu ya. Kemudian ada server juga dia harus tahu ya. Hardware-nya server, kemudian troubleshooting itu kalau ada masalah ya, kalau ada masalah kira-kira apa masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya ya. Kemudian menguasai instalasi dan konfigurasi di lingkungan sistem operasi berbasis Linux. Ya, jadi karena server itu biasanya Linux ya sistem operasinya, maka memang kalau nanti belajar server itu mutlak belajar Linux ya. Walaupun ada juga yang Windows Server ya, tapi sebenarnya lebih sering itu pakai Linux ya. Jadi nanti kamu pun kalau belajar ya di kelas 11, kelas 12 belajar server itu akan belajar Linux terlebih dahulu ya. Komunikasi ya sangat penting juga. Kalau sysadmin ya, sistem administrator itu biasanya mungkin satu orang ya, 1-2 orang aja, biasanya nggak banyak. Tapi tetap harus komunikasi itu bagus ya. Harus ini ya, mutlak ya komunikasi di dunia kerja itu. Jadi tidak ada ceritanya malu-malu mau ngobrol. Ngobrol tentang pekerjaan ya,
koordinasi. Kalau memang orangnya pendiam sekalipun ya, kamu kalau orangnya, aduh saya nggak suka ngobrol. Tapi kalau masalah pekerjaan, wajib berkoordinasi. Kalau ada yang tidak paham, misalnya ada tugas tidak paham ya, boleh ditanyakan, malahan harus ditanyakan yang jelas kepada atasannya ya, atau kamu tidak tahu caranya ya, kamu bisa tanya, diskusi dengan rekan sejawat ya. Itu komunikasi itu sangat penting ya anak-anak ya, jadi mulai sekarang harus dilatih. Dari tadi saya ngomong itu terus ya. Nah memang ya itu penting sekali. Sama sekarang juga, kalau kamu nggak ada sesuatu yang tidak dipahami, coba sampaikan ya, sampaikan. Mampu bekerja dalam tekanan, ya betul ya, karena memang sysadmin ini biasanya tuntutannya tinggi, kemudian karena apa, dia harus memastikan layanan itu selalu nyala 24 jam ya, maka kalau dia harus menyelesaikan sesuatu pekerjaan itu harus selesai ya, harus selesai deadline ya, karena apa namanya, harus segera nyala ini layanannya ya. Ya, dia harus bisa itu. Kemudian biasanya kalau ada yang nggak bisa ya, di server ini kok nggak bisa ya, itu membutuhkan ini ya, critical thinking ya, atau berpikir kritis. Ini kenapa ya? Dan itu biasanya tekanan juga ya. Gitu ya. Ini kenapa ya troubleshooting kok nggak bisa-bisa ya. Nah, itu cukup menguras pikiran ya. Cekatan dan terampil ya pasti itu ya. Kemudian sertifikasi yang mendukung adalah ini ada CompTIA Network Plus ya. Kemudian CompTIA Security Plus ini untuk keamanan ya. Nanti saya bahas sendiri ini. Kemudian ada CompTIA Linux Plus ya, karena biasanya sistem operasi server itu ada Linux ya. Ya, ini sertifikasinya. Kemudian ini Red Hat Certified Engineer ya. Red Hat itu salah satu distro atau variannya Linux ya. Jadi ini dia Red Hat itu juga sering digunakan untuk server ya. Jadi kalau punya ini berarti ya dia cukup mumpuni untuk bekerja dengan server ya. Itu. Silakan kalau mau ada pertanyaan ya. Ini habis ini dikit lagi kok. Kemudian ada IT security ya, atau cyber security specialist. Nah, kalau boleh saya katakan ya, bidang ini itu sekarang sangat-sangat diperlukan, tetapi orang yang mumpuni dalam bidang ini masih sangat sedikit. Jadi ini adalah peluang kerja yang cukup besar ya untuk anak IT, khususnya anak lulusan TKJ. Tapi memang ini harus harus belajarnya agak ekstra. Kemudian biasanya yang diminta itu masih lulusan D3 minimal ya. Jadi habis SMK itu masih belajar lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan ya sekarang. Kalau kamu mau bekerja, apalagi kalau sudah punya sertifikasi ya, itu sangat mungkin tidak dilihat pendidikan formal ya. Oke, IT security atau cyber security specialist ya. Oke, lanjut. Nah, ngapain aja pekerjaannya? Pekerjaannya adalah menyusun seperangkat strategi keamanan jaringan atau sistem yang mencegah akses tidak sah ke aset perusahaan seperti komputer, ya, jaringan dan data. Kemudian menjaga integritas dan kerahasiaan informasi sensitif, memblokir akses dari pihak yang tidak berotoritas. Ini adalah lawannya hacker ya. Jadi dia sebenarnya skillnya itu mirip-mirip hacker, tapi dia mengamankan ya. Jadi dia pekerjaan utamanya adalah mengamankan sistem biar tidak dibobol oleh orang yang tidak berhak ya. Itu pekerjaan utamanya. Nah, ngapain aja ya? Mengelola sistem pertahanan dan perlindungan keamanan informasi. Kalau di perusahaan atau instansi itu punya
server misalnya ya, database, isinya data-data yang sangat penting. Maka tugas si IT security ini adalah memastikan bahwa data-data itu tidak diakses oleh orang yang tidak punya hak, ya. Jadi yang bisa akses siapa? Ya orang-orang yang sudah punya username, orang-orang yang tahu password untuk masuk ke sistem itu, ya, punya web misalnya ya. Jangan sampai web itu dibobol, ya. Misalnya ini mendeteksi kerentanan atau vulnerabilitas, keamanan dan potensi pelanggaran. Misalnya nggak boleh ya, nggak boleh seorang IT security itu membiarkan adanya celah keamanan di sebuah website misalnya ya. Websitenya ternyata bisa diupload di virus ya. Nah, itu nanti yang bertanggung jawab ya adalah seorang IT security. Nah, gimana caranya dia membuat sistem yang tidak bisa dibobol? Ada cara-caranya ya. Nah, itu dia harus bisa. Nah, ini sangat jarang ya. Orang yang punya kemampuan di bidang ini saat ini ya sangat jarang. Tapi cukup banyak dibutuhkan. Ya, kalau yang tadi IT support, kemudian network engineer, kemudian sysadmin ya, itu cukup banyak. Itu sudah cukup banyak yang bisa di sana. Biasanya lulusan IT ya, lulusan SMKTI, lulusan kuliah jurusan IT itu sudah bisa masuk ke sana. Tapi kalau yang ini apa ya, skillnya itu sangat spesifik ya. Dan masih belum banyak yang punya ini. Jadi ini sebuah kesempatan ya. Ini adalah sebuah kesempatan untuk kamu ya. Apalagi anak SMK ya. Anak SMK sangat-sangat jarang sekali yang bisa ini ya. Ya. Jadi ini sebuah kesempatan ya, kesempatan. Kalau bisa kamu punya skill di bidang ini, nah itu peluang kerjanya cukup banyak ya. Nah ini ya, skill yang dibutuhkan ya, memahami jaringan komputer pasti, kemudian menguasai bahasa pemrograman memang perlu ya, tapi enggak mutlak sih ya, dan tidak harus semuanya bisa ya. Misalnya ada C++, dan lain sebagainya ya. Kemudian menguasai instalasi dan konfigurasi di lingkungan sistem operasi berbasis Linux ya. Ya karena memang kadang kerjanya itu menggunakan sistem operasi Linux ya. Jadi penting untuk bisa Linux ya. Mampu berkomunikasi secara efektif, memiliki semangat untuk terus belajar hal baru. Nah, ini ya. Jadi karena dia lawannya hacker ya. Hacker itu kan orang yang kadang ada orang yang pinter ya, hacker yang pinter, kadang juga ada hacker yang cuman nyoba-nyoba aja ya. Nah, hal-hal seperti itu ya, mereka itu terkadang menguasai teknik-teknik serangan yang baru ya. Nah, seorang cyber security specialist atau IT security itu harus mau terus belajar. Kira-kira ini yang baru apa ya? Lewat mana, celah keamanan yang baru apa, kemudian teknik serangan yang baru apa, kemudian counterpartnya ya, cara menanggulanginya seperti apa, itu dia harus terus update ya. Jangan sampai dia kalah pinter dengan si hackernya ya. Kemudian memiliki respon yang cepat ya, ini sangat penting ya. Jadi kalau websitenya tiba-tiba dibobol, ya, kemudian dia nggak nyadar ya, nah itu datanya udah diambil semua, kebobolan, ya bisa dipecat ya. itu sih ya, harus respon cepat, mampu berpikir kritis juga ya. Nah sertifikasi ya yang mendukung ini ada CEH ya, CEH ya, Certified Ethical Hacker, kemudian ada OSCP, Offensive Security Certified Professional, kemudian ada CISA, ada GCIH ya. Ini sertifikasinya, ini sangat bagus dan sangat jarang ada orang yang punya ini ya. Jadi kesempatan ini. Oke,
Nah, sekarang lain-lainnya, lain-lain. Kalau yang tadi primer ya, yang udah biasa ya, yang mainstream ya. Nah, sekarang kira-kira kalau saya nggak mau itu tadi, Bu, ya, saya pengen sesuatu yang berbeda ya. Oke, kita lihat apa sih profesi lain ya yang bisa dijajaki juga ya. Satu ya, pengusaha startup ya, pengusaha startup. Ada beberapa kemarin yang di IC-nya itu nulis pengen jadi pengusaha startup. Ya, banyak dari kita yang berpikir, wah saya pengen jadi pengusaha aja, saya nggak pengen jadi karyawan. Tapi sebenarnya untuk menjadi pengusaha itu pun kamu juga harus biasanya ya harus punya pengalaman dulu ya. Jarang ada pengusaha yang tiba-tiba magic gitu nyoba langsung jadi kaya raya, itu jarang ya. Biasanya pun orang-orang yang jadi pengusaha itu dulunya juga karyawan ya, karyawan dulu ya, belajar dulu. Nah, baru buka usaha sendiri. Oke, pengusaha startup ya. Startup itu apa sih? Sekarang kita sering mendengar kata startup. Startup itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya adalah rintisan ya, usaha rintisan atau usaha yang baru buka ya, merintis ya. Nah, biasanya usaha startup ini memang di bidang IT ya, atau biasanya mengandalkan IT ya untuk sarana usahanya. Misal kayak ojek online ya. Nah, Gojek ini ya, ojek online ya. Dia kan sebenarnya usahanya transportasi ya, tapi dia menggunakan IT untuk bukan pendukung ya, sarana utamanya ya. Dia menggunakan IT. Ini ya. Ini ada orang-orang terkaya di Indonesia ya, pengusaha startup ya. Ini saya nggak tahu sih kayak ini Patrick Waluyo ini nggak tahu North Star itu apa ya. Tapi dia orang terkaya di Indonesia, pengusaha startup. Kemudian ada Traveloka. Traveloka kan juga travel ya, perusahaan travel sebenarnya ya, ngurusi tiket dan lain sebagainya, akomodasi hotel dan lain sebagainya, tapi menggunakan IT ya. Kemudian ada online shop ya. Online shop apa sih? Toko kan jual beli ya, tapi menggunakan IT. Ini William Tanuwijaya ya, sangat populer ya. Tokopedia. Kemudian ada Bukalapak juga sama ya, online store ya, Ahmad Zaki ini. Kemudian ada Bapak Menteri Pendidikan kita ya, dari Gojek ya, Pak Nadiem Makarim ini ya. Ini rata-rata masih muda semuanya ya. Ini aja yang agak tua, tapi masih 42 ya, masih muda. Sudah sangat kaya dari perusahaan startup. Menggiurkan memang, tapi itu tadi ya. Biasanya untuk memulai itu belajar dulu ya, jadi tidak ada yang instan. Saya yakin semua orang yang ada di sini juga mereka jadi karyawan dulu. Ya, mimpi boleh tinggi ya, tapi tetap harus realistis. Nggak apa-apa ya. Kamu sekarang punya ide, saya mau bikin perusahaan apa ya gitu ya, kopi, jualan kopi misalnya ya, tapi pakai IT ya, kayak gimana misalnya, saya nggak ada ini ya. Misalnya kopi, saya kemarin lihat video itu ya di Singapura itu ada yang jualan kopi udah nggak pakai orang ya, tapi pakai robot, walaupun robotnya nggak seperti orang sih, cuman lengannya aja ya. Nah itu juga termasuk startup ya. Itu saya pengen bikin kayak gitu gitu, gimana ya caranya, apa yang harus saya cari ya, saya harus belajar apa. Nah itu boleh ya. Nah ini karena spesifik ya, jadi saya nggak menunjukkan skill apa ya yang ada di situ. Boleh silakan ya. Kemudian nah ini yang sangat sekarang lagi rame juga ya, e-sport professional player ya. Kemarin belum masuk Olimpiade ya, tapi katanya udah mau masuk sebenarnya. Ya, e-sport ya, professional player ini main game tapi dapat duit ya, gimana caranya bahagia gitu ya. Jadi ternyata sekarang itu banyak sekali turnamen-turnamen game ya, e-sport ya nyebutnya, yang hadiahnya itu gila-gilaan. Ya, hadiahnya itu jutaan
puluhan juta, ratusan juta, ya, sekali main kalau menang ya. Nah ini ada beberapa player dari Indonesia ya yang wow, gila banget ya, bisa dapat segitu ya. Mainnya game apa? Saya nggak tahu sih ya. Saya nggak main game ya kayak Counter Strike, kayak Dota dan lain sebagainya ya. Saya nggak tahu ya. Ternyata ada. Jadi kamu ya yang suka ngegame itu boleh ya, boleh kalau pengen jadi profesional player ya. Dan ini kalau ikut turnamen itu ada hadiahnya dan hadiahnya juga besar ya. Selain itu opportunity-nya atau kesempatannya juga dia bisa misalnya ada event-event ya, event-event dari hardware gaming ya, misalnya ada laptop gaming, PC gaming atau mungkin dari apa VGA itu ya, VGA yang untuk gaming, intinya untuk hardware gaming lah ya biasanya. Itu kan juga biasanya mengundang ya, mengundang profesional gamer dan itu dibayar juga ya, dan itu tidak kecil. Nah itu ya, boleh silakan e-sport profesional player. Tapi saya tidak mendorong kamu untuk ke sini ya. Artinya kalau suka oke lah, nggak apa-apa ya. Tapi ya balik lagi, pekerjaan itu kan tidak hanya dilihat dari materi ya, dilihat dari kebermanfaatan kamu bekerja itu ya. Nah, apakah kamu untuk menjadi seorang e-sport professional player itu ada manfaatnya? Nah, silakan dipikirkan sendiri ya. Nah, itu sih kalau menurut saya ya. Tapi gila ya, ini nanti di tanggal 23 Oktober sampai 7 November ini ada turnamen ini ya. PGL Major Stockholm 2021 di Swedia ya. Hadiahnya 2 juta dolar, itu berapa miliar ya? Gila ya. Itu ya, menggiurkan sekali. Oke. Nah, ini terakhir ya. Terakhir ini yang cukup juga asik ya, yang anti mainstream ya profesinya, offensive security engineer atau ethical hacker. Tadi udah saya sebut-sebut ya. Nah, ini dia jadi hacker, benar-benar dia pekerjaannya adalah membobol sistem, tapi legal ya. Jadi halal ya, boleh. Jadi ini gimana sistemnya? Misal saya punya perusahaan IT misalnya, saya punya website. Ya, saya punya website, kemudian saya pengen tahu apakah website saya ini punya celah keamanan. Ya, nah mungkin dari sistem administratornya sendiri atau IT security-nya sendiri itu kadang nggak tahu ya. Yang membangun itu kadang tidak tahu celahnya di mana. Nah, kemudian mereka akan mempekerjakan seorang ethical hacker ya. Ini loh, saya beri kamu pekerjaan yaitu ngapain? Saya punya website, tolong dibobol. Ya, saya punya website, tolong dibobol. Nanti laporkan saya apa saja celah keamanannya. Ya, itu. Nah, terus dia akan bekerja all out ya. Dia akan melakukan berbagai cara, berbagai teknik untuk membobol website itu. Ya, itu. Nah, dia pekerjaannya itu ya, dia benar-benar hacker ya, hacker tapi tidak merusak, hacker tapi dia sudah diperbolehkan untuk membobol sistem itu, dan nanti ketika sudah dapat celah keamanannya dia akan laporkan dan dia akan dapat bayarannya. Nah, kalau di security itu memang ada ini ya, namanya red team dan blue team ya. Red team itu adalah orang yang mengidentifikasi celah keamanan, yaitu tadi ya ethical hacker ini dia membobol sistem kerjaannya dan memang sudah diperbolehkan memang ya. Kemudian ada blue team itu ke IT security tadi ya, dia membangun sistem keamanan ya, itu ya. Jadi ini asik sekali ya, ini anti mainstream ya profesinya, ada seperti itu ya. Dan ini biasanya juga tidak harus memiliki gelar formal ya.
Kalau yang penting ini skill sih ya, benar-benar skill hackingnya ya, itu ya, itu sih. Ini profesi-profesi yang lain-lain ya daripada yang tadi. Oke. Oke, saya kira udah selesai ya. Nah, sekarang kamu tinggal pilih ya. Nanti saya harapkan ya dari penjelasan saya hari ini ya yang sudah panjang kali lebar ya tentang profesi-profesi di bidang IT ya. Saya harap kamu punya motivasi untuk wah profesi ini menarik ya, menarik. Saya pengen kerja di bidang ini. Saya pengen kerja sebagai profesi ini ya. Nah, skillnya apa? Tadi udah saya tulis ya. Itu dan saya ingin nanti di essay-nya nanti akan saya komentari ya, tapi saya belum sempat baca. Nanti insya Allah ya, nanti malam ya, saya komentari kira-kira kurangnya apa ya. Kalau kamu dari penjelasan saya ya sudah bisa menggambarkan, oh saya pengen profesi ini ya, boleh ditulis isi lagi ya dengan profesi yang lebih spesifik sebagai sesuai bidang yaitu jaringan komputer dan telekomunikasi itu. Oke, itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Yuk. Manusia nulis love barang. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Masa nggak ada pertanyaan? Bu, misalnya kalau pekerjaan seperti ini, bagaimana profesi ini, skillnya apa yang dibutuhkan? Ayo. Nggak ada pertanyaan? Klik, klik, klik. Saya ngomong panjang lebar hampir 1 Ya, jam. Bu. Nggak ada. Nggak ada pekerjaan sama sekali ya. Kira-kira apa sih yang kamu ini apa namanya? Yang kamu oh profesi ini menarik sih sepertinya. Ada nggak? Coba saya pengen tahu. Bentar aja lah. Tadi sih yang saya minta unmute siapa ya? Saya, Bu. Apa kira-kira Erika? Kamu ada yang apa menarik perhatianmu nggak dari profesi-profesi tadi? Ada, tapi cuma satu. Apa? Loh ya satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Apa? Yang IT apa tadi? Yang kerjaannya ngapain? Yang menguasai teknologi komunikasi jaringan LAN, MAN, dan internet. Oh, network engineer ya. Ya, Network engineer boleh ya, boleh. Mau cewek nggak masalah ya, tidak masalah, boleh ya. Ya, bagus ya, sih. Bu. Ada yang lain? Ada yang mau berkomentar? Oh, saya pengen ini Bu,